warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Dipangga, biasa dipanggil Marcel, dengan NIM 6211142250. Di sini Marcel ingin menjelaskan beberapa penjelasan mengenai jurnalistik terkait dengan mata kuliah jurnalistik olahraga yang diambil oleh Nizahra dan juga Pak Said. Nah, di sini ada berbagai pengertian jurnalistik. Satu, pengertian jurnalistik secara ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat realistis, kebenaran, dan wujud. Ada beberapa sudut pandang tentang pengertian jurnalistik secara ontologi. Satu, jurnalistik sebagai pengetahuan dilihat sebagai sebuah tubuh pengetahuan yang sistematik dan terstruktur. Dua, jurnalistik sebagai keterampilan dilihat sebagai seperangkat keterampilan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Tiga, jurnalistik sebagai praktik adalah aktivitas yang dilakukan oleh jurnalis untuk dalam kesehariannya, biasanya aktivitas sehari-hari berupa penulisan berita, peliputan peristiwa, dan lainnya. Ada empat, jurnalistik sebagai profesi yang mendedikasikan diri untuk mencari dan mengolah, menyebarkan informasi kepada khalayak atau publik. 5. Jurnalistik sebagai institusi dapat dilihat sebagai sebuah institusi yang berperan penting dalam masyarakat. Yang kedua, ada pengertian jurnalistik secara epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat pengetahuan, asal-usulnya, dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Beberapa sudut pandang terkait jurnalistik secara epistemologi. Satu, jurnalistik secara empiris dapat dilihat sebagai metode untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Dua, jurnalistik sebagai objektivisme, menyajikan informasi secara objektif dan netral. Tiga, jurnalistik secara konstruktivisme, tidak hanya mengekspresikan realitas tetapi juga membangun realitas tersebut. Ada empat, jurnalistik sebagai hermeneutika. Jurnalistik sebagai hermeneutika. Jurnalistik ini bermakna dari contohnya peristiwa dan informasi. Jurnalistik harus memahami konteks dan perspektif yang berbeda untuk dapat menyampaikan informasi secara akurat. Yang kedua, ada pengertian jurnalistik secara aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai dan moralitas. Dalam konteks jurnalistik, aksiologi mempertanyakan nilai-nilai apa yang mendasari konteks jurnalistik tersebut, ataupun nilai-nilai yang mendasari jurnalistik dan bagaimana jurnalistik dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang dituju atau tujuan baik. Berikut beberapa sudut pandang tentang pengertian jurnalistik secara aksiologi. Satu, jurnalistik sebagai kebenaran. Dua, jurnalistik sebagai keadilan. Tiga, jurnalistik sebagai demokrasi. Empat, sebagai tanggung jawab. Ada beberapa bentuk peranan jurnalistik dalam bidang olahraga. Jurnalistik memiliki banyak peranan dalam bidang olahraga, diantaranya satu, berita olahraga. Jurnalis olahraga meliputi berbagai peristiwa olahraga seperti pertandingan, turnamen, olimpiade, dan latihan. Satu, berita olahraga. Jurnalis olahraga meliputi berbagai peristiwa olahraga seperti pertandingan, turnamen, olimpiade, dan juga latihan. Mereka menulis berita, artikel, dan laporan tentang peristiwa tersebut untuk media sosial, media massa seperti surat kabar, situs web, atau televisi. Dua, wawancara olahraga. Jurnalis olahraga mewawancarai atlet, pelatih, dan ofisial untuk mendapatkan informasi dan cerita tentang olahraga. Wawancara ini dapat diterbitkan dalam bentuk artikel, video, dan juga podcast. Yang ketiga, ada analisis olahraga. Jurnalis olahraga menganalisis pertandingan, performa atlet, dan tren dalam dunia olahraga. Mereka menulis artikel ini
dalam komputer untuk memberikan pandangan mereka tentang berbagai isu dalam olahraga. 4. Ada fitur olahraga. Jurnalis olahraga menulis fitur tentang berbagai topik yang berkaitan dengan olahraga, seperti profil atlet, sejarah olahraga tersebut, dan dampak sosial olahraga. Fitur ini biasanya lebih panjang dan lebih mendalam daripada berita biasa. Yang keenam, ada fotografi olahraga. Fotografer olahraga mengambil foto-foto berbagai peristiwa yang ada dalam olahraga untuk media massa. Foto-foto ini digunakan untuk mengilustrasikan berita, artikel, fitur tentang olahraga, dan lainnya. Yang ketujuh, ada videografi olahraga. Videografer olahraga merekam video berbagai peristiwa olahraga untuk media massa. Video-video ini dapat digunakan untuk membuat berita, artikel, atau fitur tentang olahraga. Yang kedelapan, ada siaran langsung olahraga. Jurnalis olahraga terlibat dalam siaran langsung pertandingan dan turnamen olahraga. Mereka melaporkan pertandingan dan mewawancarai atlet, juga pelatihnya. Yang kesembilan, ada media sosial olahraga. Jurnalis olahraga menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita, isu, artikel, video tentang olahraga. Mereka juga menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan penggemar olahraga atau pelaku olahraga. Yang ke-10, ada jurnalisme data olahraga. Jurnalis data olahraga adalah merupakan data untuk menganalisis performa atlet, tim dan liga, ofisial, juga pelatih. Mereka menggunakan data untuk membuat visualisasi dan cerita yang menarik tentang olahraga. Penerapan jurnalistik dalam bidang olahraga membantu untuk menginformasikan publik tentang berbagai peristiwa olahraga, mendidik publik tentang berbagai isu dalam olahraga, menghibur publik dengan cerita dan visualisasi yang menarik tentang olahraga, mengawasi industri olahraga, dan memastikan bahwa olahraga dijalankan dengan etis juga baik. Jurnalistik memainkan peran penting dalam dunia olahraga. Jurnalis olahraga membantu menghubungkan atlet dan juga penggemarnya, dan mereka membantu untuk membuat olahraga menjadi lebih transparan atau akuntabel. Mungkin sekian yang dapat Marcel sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila banyak salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. See you guys.